Halo, selamat pagi. Sekarang kita sudah masuk tema 2, subtema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, sebelum lebih lanjut, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada tema 2 subtema 2 yaitu tentang bermain di lingkunganku. Yang pertama atau pembelajaran pertama yaitu menyebutkan kembali isi teks pendek. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama sehingga kamu dapat menentukan atau menemukan informasi dalam teks tersebut. Nah, jadi menyebutkan kembali isi teks berarti kalian membaca sebuah teks, ya, kemudian menemukan informasi dalam teks tersebut. Contohnya, kalian membaca tentang ciri-ciri benda padat. Nah, nanti di dalam teks tersebut ada informasi, oh ternyata benda padat itu wujudnya selalu tetap. Seperti itu ya contohnya. Nanti kalian coba baca sebuah teks pendek, lalu temukan informasi pada buku pena ya. Kemudian melakukan gerakan kepala dan tangan. Nah, gerakan kepala dan tangan ini dapat kita jadikan sebuah tarian. Contohnya gerakan kepala itu menengok kanan atau ke kiri, atau menengadah atau menunduk. Menengadah itu seperti ini ya, pandangannya ke atas. Kemudian gerakan tangan bisa mendorong, menarik, bertepuk tangan, menjentikan jari ya, seperti ini ya. Itu menjentikan jari, lalu melambaikan tangan bisa. Itu contoh gerakan tangan. Selanjutnya, menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Ayo ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Contohnya, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Karena terdiri dari 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4 ya. 6-nya yang ada 4, bukan 4-nya yang ada 6 ya. Penjumlahannya 6 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Nah, 5-nya berjumlah 6, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 seterusnya. Kemudian hasil perkaliannya adalah 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Bacalah soal dengan seksama. Buatlah dahulu kalimat matematikanya yang sesuai, hitunglah hasilnya. Nah, berarti kalian di sini membaca soal terlebih dahulu, kemudian buatlah kalimat matematikanya. Berapa dikali berapa? Misal sudah ketemu, oh ternyata 2 dikali 3. Baru ditulis 2 dikali 3 sama dengan, baru hitunglah hasilnya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Cermati contoh soal dan penyelesaian dalam bukumu. Dan pembelajaran kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teksnya. Yang kedua, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Yang ketiga, tulis atau ingatlah hal-hal yang penting di dalam teks tersebut. Berarti kalian membaca teks, kemudian dipahami, oh ini teksnya tentang apa ya. Kemudian jika kurang paham, membaca ulang sampai benar-benar paham. Kemudian ketika sudah paham, ternyata ada beberapa kata yang penting. Contohnya, wujud benda, bentuk benda, ciri benda ya. Oh ternyata wujud benda itu ada 3, padat, cair, gas. Itu kalau yang penting-penting ditulis ya, untuk mengingat kita. Oke. Dia menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Nah, ketika kalian bermain di rumah teman, maka rumah temanmu juga mempunyai aturan.
Ya, jadi berbeda aturan di rumahnya kamu dengan di rumah teman itu berbeda-beda. Jika mematuhi aturan, hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Permainan akan tertib atau berlangsung dengan tertib jika kamu mengikuti peraturan. Jadi, ketika kalian bermain di rumah teman, maka kalian harus mematuhi peraturan. Contohnya, ketika ingin bertamu ke rumah teman, hal yang pertama adalah mengetuk pintu. Tok 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 tok, kemudian mengucapkan salam. Ya, kemudian bermain dengan tertib seperti itu. Nah, contoh ini ada permainan tapak gunung, tidak curang saat bermain dengan teman. Nah, ini ada contoh permainan tapak gunung. Ya, berarti peraturannya adalah bermain dengan jujur, tidak curang, ya, mau mengalah, tidak mau menang sendiri. Ya. Kemudian pelajaran ketiga, menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Nah, keragaman benda itu bendanya ada apa saja? Oh, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, masih ingatkah kamu cara mencari makna kata? Kamu dapat menemukan makna kata dengan cara menanyakan kepada guru atau orang tua. Nah, boleh tanya sama Pak Riza, boleh tanya sama Mama Papa, ya. Kemudian kamu juga dapat menanyakan kepada teman sekelasmu yang sudah paham. Nah, contohnya nanti ketika kita sudah live meet, boleh tanya, misalkan Jason mau tanya si Evander, apa sih itu halus? Halus itu artinya apa? Nah, halus itu artinya apa? Nanti dijawab sama Evander. Halus itu artinya tidak kasar atau licin. Oke? Kemudian menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Oke, urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkaliannya. Perhatikan, 3 dikali 4 berarti 4-nya yang ada 3 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 3-nya ada 4 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 4 dikali 3. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 dibalik, tetap hasilnya sama. Tetapi penjumlahan berulangannya tidak boleh dibalik. 4 dikali 3 sama dengan 4-nya yang ada 3. Salah, tetap ya. 4 dikali 3 tetap 3-nya ada 4. 3 kali 4 tetap 4-nya yang ada 3. Tetapi bentuk perkaliannya sama. 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Maka hasilnya adalah 12. Seperti itu ya. 3 dikali 4 sama dengan 4 kali 3. Sama. Tetapi penjumlahannya berbeda-beda. 3 dikali 4, 4-nya yang ada 3. 4 dikali 3, 3-nya yang ada 4. Tidak boleh 3 dikali 4, 3-nya yang ada 4. Tidak boleh. Oke? Contoh, jika kamu sudah paham sifat tersebut, maka kamu dapat menemukan hasil perkalian seperti berikut. 2 dikali 5 sama dengan 5-nya yang ada 2. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6. Berarti 6-nya ada 2 ya. Sama dengan 12. Perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Jadi apabila kalian menemukan tentang perkalian 2, itu sama saja menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Contoh, 2 dikali 6, 6-nya ditambah 6, ada 2, 6 ditambah 6 sama dengan 12. 2 dikali 5, 5-nya yang ada 2, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti tadi ya, perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Ini ada 2 kali nih. Ya, ada 2 angka ya yang ditambah. Nah, kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5.
Oke. 1 dikali 5 itu sama dengan 5. 1 dikali 5 itu sama saja dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Perkalian bilangan dengan 1 ya, menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 1 dikali 7 sama dengan 7. 8 dikali 1 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tetapi jika dikalikan dengan 0, ini 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 dikali 2 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Ya, semua bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Kemudian melakukan gerakan kaki. Tadi ada kepala dan tangan, sekarang kaki. Kaki melakukan berbagai gerakan, ada gerakan berjalan, berlari, melangkah ke samping, langkah ke depan, ke belakang, ya, melompat. Gerakan kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Jadi tidak hanya kepala dan tangan yang bisa dijadikan tarian, kaki pun bisa dijadikan sebuah tarian. Contohnya seperti ini. Perhatikan gerakan kaki berikut. Gerakan kaki melangkah ke depan. Nah, jadi kalian kakinya melangkah ke depan. Prok, prok, prok. Nah, kemudian gerakan yang kedua, gerakan kaki melangkah ke samping. Jadi geser ke kanan dan ke kiri. Geser kanan, prok, 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 geser kiri, prok, 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 ya. Kemudian gerakan lutut ditekuk seperti jongkok, ya. Dari badan tegak, kemudian tekuknya di lutut seperti jongkok. Nah, kemudian gerakan kaki diangkat, ya, seperti jalan di tempat, prok, 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 prok. Kemudian bisa saja melompat, ya, melompat ke depan, ke samping, ke belakang, seperti itu, ya, bisa melompat. Seperti itu, ya, pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah.